Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda, tentunya dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi baru. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yang mana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian perubahan sosial dan bagaimana karakteristiknya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Seperti apa sih bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat itu? Mari kita bahas satu persatu di video ini. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini ada yang namanya perubahan lambat atau evolusi, dan ada yang namanya perubahan cepat. Nah, perubahan itu seperti apa? Perubahan lambat itu perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat di dalamnya. Nah, sebagai contoh ya, perubahan telekomunikasi. Kalau dulu ketika kita ingin berkomunikasi dengan saudara kita, dengan keluarga kita yang jarak rumahnya jauh, kita harus menulis surat terlebih dahulu. Lalu sekarang ini kita sudah bisa berkomunikasi dengan handphone. Namun perubahan itu tidak serta-merta terjadi secara instan. Ada proses-prosesnya dulu, ada tahap-tahapnya dulu. Ada perubahan kecil di dalamnya yang mengikutinya, yang awalnya belum menggunakan surat, kemudian seiring berjalannya waktu menggunakan telepon umum, seiring berjalannya waktu lagi menggunakan handphone yang kecil yang hanya bisa buat SMS dan telepon, seiring berjalannya waktu lagi ada yang namanya smartphone atau HP-HP yang kalian gunakan saat ini. Jadi perubahan lambat atau evolusi ini ciri-cirinya memerlukan waktu yang sangat lama dan terdapat perubahan-perubahan kecil di dalamnya yang menyertainya. Nah, untuk perubahan cepat atau revolusi itu kebalikannya dari perubahan lambat. Perubahan cepat biasanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Biasanya nih perubahan ini ditandai atau diawali dengan adanya pertentangan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya perubahan cepat di Indonesia yang pernah terjadi itu adalah perubahan pada tahun 1998, yaitu pada era reformasi. Nah, perubahan cepat di sini adalah peralihan dari Orde Baru menjadi era reformasi. Dan perubahan ini sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Itulah yang dikatakan perubahan cepat atau revolusi. Jadi kebalikannya dengan yang perubahan lambat tadi ya. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Nah, kalau yang berdasarkan pengaruhnya ini ada yang namanya perubahan besar dan ada yang namanya perubahan kecil. Perubahan besar itu seperti apa? Ya, tentunya perubahan yang memiliki dampak besar bagi segala aspek kehidupan masyarakat, berpengaruh besar dalam masyarakat. Seperti misalnya tentang kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini berdampak besar dalam kehidupan masyarakat kita. Semua aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat turut berpengaruh dalam kemajuan teknologi. Yang mana kemajuan teknologi ini turut mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan terjadi perubahan besar. Jadi ciri-cirinya itu memiliki dampak besar dan berpengaruh besar terhadap masyarakat. Nah, kalau perubahan kecil itu kebalikannya, perubahan yang tidak berdampak besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Kenapa dikatakan secara keseluruhan? Artinya hanya ada beberapa orang-orang yang merasakan perubahan tersebut. Contohnya, tren fashion ataupun gaya model rambut. Nah, contoh tren fashion ini
merupakan perubahan kecil. Kenapa dikatakan perubahan kecil? Tentunya karena perubahan ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan, hanya berpengaruh kepada individu-individu yang ingin merubah fashionnya saja. Itulah mengapa dikatakan tren fashion ini merupakan perubahan kecil. Jadi ingat ya, perubahan kecil itu tidak berdampak besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Hanya orang-orang yang mengikuti perubahannya saja yang mengalami dampaknya. Selanjutnya, perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, berdasarkan sudut pandang ini, ada yang namanya perubahan yang direncanakan dan ada yang namanya perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini seperti apa? Perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan. Seperti contohnya program KB atau keluarga berencana. Nah, program KB ini kenapa dilakukan program KB? Karena sebelumnya pemerintah itu sudah merencanakan bahwa dengan adanya program KB ini diharapkan nantinya dapat mengurangi kepadatan penduduk. Lalu misalnya contohnya jalan tol. Nah, pembangunan jalan tol ini juga direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperlancar adanya arus lalu lintas. Lalu kalau yang namanya perubahan yang tidak direncanakan, tentunya ini perubahan yang di luar kendali manusia, di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Seperti contohnya bencana alam. Nah, tentu bencana alam ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, di luar oleh kemampuan manusia. Itulah kenapa dikatakan perubahan yang tidak direncanakan. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Nah, berdasarkan sifat perubahannya ini ada yang namanya perubahan struktural dan ada yang namanya perubahan proses. Perubahan struktural ini adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat, di mana perubahan ini tuh menyebabkan perubahan-perubahan di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya ketika pergantian presiden, yang mana ketika pergantian presiden ini akan lahir kebijakan-kebijakan baru, program-program kerja yang baru. Hal-hal tersebut tentunya menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, kalau yang namanya perubahan proses itu sendiri, perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut terjadi berupa penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Seperti contoh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menambah dan menghapus beberapa pasal dengan tujuan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi bisa dibedakan ya, kalau perubahan struktural itu perubahan yang sangat mendasar, berubah, keseluruhannya berubah. Nah, kalau perubahan proses itu perubahan yang hanya menyempurnakan dari perubahan sebelumnya. Selanjutnya, perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Nah, kalau berdasarkan arah perkembangannya ini ada yang namanya perubahan progres atau perubahan regres. Perubahan progres itu adalah perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Seperti contoh, perubahan pada alat transportasi. Sekarang ada yang namanya pesawat. Jadi yang mana pesawat ini memudahkan manusia untuk bepergian. Ketika orang bepergian itu waktunya lebih efektif, lebih cepat. Nah, itu berarti perubahan adanya alat transportasi pesawat ini membawa kemajuan, membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah, perubahan regres itu kebalikannya, perubahan yang membawa sebuah kemunduran dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Seperti apa contohnya? Contohnya terjadi pada penyalahgunaan iptek. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini,
dapat disalahgunakan oleh masyarakat, seperti contoh perjudian online atau prostitusi online ataupun penipuan online shop. Nah, dengan adanya kemajuan iptek ini dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan di masyarakat. Jadi bisa dibedakan ya, kalau perubahan progres itu membawa kemajuan dan menguntungkan masyarakat, kalau perubahan regres itu membawa kemunduran dan merugikan bagi masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, berdasarkan pengaruh, berdasarkan sudut pandang, berdasarkan sifat perubahannya, dan berdasarkan arah perkembangannya. Nah, jadi perlu diingat bahwa satu contoh perubahan sosial itu dapat dilihat dari berbagai aspek bentuk perubahan sosial. Seperti misalnya, contohnya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu bisa dikatakan perubahan besar, tapi bisa juga dikatakan perubahan progres. Dikatakan perubahan besar apabila dilihat dari pengaruhnya terhadap masyarakat. Berdampak besarkah pada masyarakat? Jika iya, maka itu dikatakan perubahan besar. Nah, dapat juga dikatakan perubahan progres atau perubahan yang mengalami kemajuan, yang mana kemajuan teknologi ini jika dilihat dari arah perkembangannya itu memiliki sifat yang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi ketika nanti ada soal, itu kalian baca dengan teliti, dilihat berdasarkan sudut pandang mana, berdasarkan waktu kah atau berdasarkan pengaruh kah. Jadi contoh perubahan sosial itu tidak hanya dalam sosial saja. Baiklah, sekian dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.